Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halal thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kemana Syifa? Oh gitu, iya. Kita doakan ya, semoga Syifa bisa lekas sembuh dan kembali lagi ke sini untuk belajar bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, tentang ibadah haji dan umroh. Iya, apa sih perbedaan antara kedua ibadah tersebut? Iya, betul. Ibadah haji ada yang namanya wukuf di padang Arafah, sedangkan ibadah umrah tidak ada ya. Untuk waktu pelaksanaannya, ada yang tahu? Iya, alhamdulillah masih pada ingat. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, sedangkan ibadah umroh bisa kapan saja ya. Oke, hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu ibadah yang berada pada bulan Zulhijjah, yaitu saat musim haji. Ada yang tahu ibadah apa itu? Betul, ibadah kurban. Iya, ibadah kurban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Iya, baik. Ibu punya sebuah kalimat yang semoga bisa memotivasi kita semua ya. Belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anaknya. Dan belajarlah dari Nabi Ismail alaihissalam yang rela, yang ridho atas segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, anak-anak, semoga dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, orang yang sabar, dan orang yang ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita, kita tetap ikhlas dan ridho dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena hari ini kita belajar tentang ibadah kurban. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami apa saja sih ketentuan-ketentuan dalam ibadah kurban dan juga hikmah-hikmahnya. Iya, buku paketnya sudah dibuka semua? Iya. Di sana ada 2 buah gambar. Ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai 2 gambar tersebut? Iya, silahkan Yusuf. Iya, betul. Gambar pertama mengenai ibadah kurban ya. Gambar yang kedua mengenai akikah. Ada yang ingin menambahkan? Iya, betul sekali Husna. Jadi, ibadah kurban biasanya yang disembelih itu hewan kambing, sapi, atau unta. Betul. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata koruba yang berarti dekat. Sedangkan dalam syariat, kurban itu biasa juga disebut udhiyah yang berarti menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Ya, adapun dalil yang memerintahkan tentang ibadah kurban yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ada yang tahu bunyinya? Iya, betul. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, dan kurban itu hukumnya ialah sunnah muakkad. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun." Aku diperintahkan untuk berkurban dan berkurban itu adalah sunnah. Iya. Kemudian apa sih latar belakang sehingga terjadinya perintah untuk ibadah kurban? Hal itu terkandung dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107.
Dalam ayat tersebut menceritakan bahwa ketika Nabi Ismail telah mencapai umur dewasa, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim AS bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Kemudian diceritakanlah mimpi itu kepada anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kemudian, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, seketika Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Karena itu, melalui peristiwa tersebutlah mulai disyariatkannya ibadah kurban. Adapun ibadah kurban dilaksanakan pada 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, atau kita sering menyebutnya sholat Id. Ya, mulai dari setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau disebut juga dengan hari Tasyrik. Nah, sedangkan untuk tempat pelaksanaannya itu disunahkan atau dianjurkan di dekat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sebisa mungkin itu di tanah yang lapang, ada tanahnya untuk menggali lubang, di mana itu adalah untuk tempat membuang darah, mengubur darah dari hewan kurban tersebut. Ya, adapun hewan-hewan yang boleh disembelih untuk kurban yaitu apa saja, ada yang tahu? Betul, kambing, apalagi sapi, domba, unta, satu lagi? Iya, satu lagi yaitu kerbau. Ya, jadi ada 5 hewan yang boleh digunakan dalam penyembelihan ibadah kurban. Nah, kelima hewan itu mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Nah, untuk kambing yaitu minimal berusia 1 tahun. Untuk domba berusia 1 tahun minimal atau sudah tanggal giginya. Kemudian untuk sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun, dan untuk unta minimal berusia 5 tahun. Dan semuanya disyaratkan tidak ada yang cacat satupun ya, semuanya dalam keadaan sehat. Adapun daging-daging yang disembelih dari hewan tersebut dibagikan ke dalam 3 jenis ya. Yang pertama, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga lagi dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi dibagikan kepada masyarakat sekitar. Oke. Nah, sunah-sunah ketika penyembelihan hewan itu tetap harus dilaksanakan ya. Seperti apa saja? Iya, membaca basmalah, kemudian membaca sholawat, membaca takbir, ya, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Adapun hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban terbagi menjadi 3, yaitu hikmah bagi orang yang berkurban, hikmah bagi orang yang menerima kurban, dan yang terakhir hikmah bagi kepentingan umum. Nah, hikmah bagi yang berkurban apa sih? Yaitu bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepadanya. Nah, untuk hikmah bagi orang yang menerima kurban tersebut ialah juga bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan bisa lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena dengan dia menerima daging kurban itu, bisa jadi orang tersebut jarang untuk makan daging. Ya, selain itu juga pasti merasa senang kan kalau misalkan ada orang yang memberi sesuatu kepada kita. Adapun hikmah bagi kepentingan umum yaitu bisa mempererat tali persaudaraan. Kenapa? Karena dengan berkurban pasti kan dalam penyembelihan itu ramai orang ya. Orang-orang yang ada yang menonton ketika penyembelihan, kemudian ramai-ramai untuk menyembelih panitianya itu ya. Kemudian ketika pembagian daging kurban ya, panitia membagikan kepada masyarakat sekitar, juga panitia membagikan kepada
daerah-daerah yang dianggap kurang mampu. Nah, dari situlah maka terjalin silaturahim sehingga bisa mempererat tali persaudaraan. Oke, baik. Coba Ibu minta Aisyah untuk menyebutkan tadi apa saja sih hewan yang boleh disembelih untuk ibadah kurban? Iya, betul, yaitu sapi, kambing, domba, unta, dan kerbau. Iya, betul. Nah, itulah ya hewan-hewan yang boleh disembelih untuk berkurban. Oke. Sampai di sini ada yang berani untuk memberikan kesimpulan? Iya, silahkan. Iya, betul. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini ialah ibadah kurban yang mana pelaksanaannya yaitu dengan menyembelih hewan tertentu dengan syarat tertentu dan waktu tertentu yang diniatkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ibadah kurban juga bisa memperkuat tali silaturahmi dan tali persaudaraan di antara kita, serta meningkatkan rasa syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Apa dalil tentang pelaksanaan ibadah kurban? Iya, Fauzan. Betul, Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Betul, bagus. Kemudian apa saja hewan yang boleh disembelih? Iya, kambing, unta, sapi, kerbau, dan domba. Iya, yang tadi sudah disebutkan oleh Aisyah ya. Ya, kemudian hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban apa saja? Betul, meningkatkan iman dan takwa, rasa syukur. Iya, memperkuat tali silaturahmi. Ada lagi? Iya, selain itu ibadah kurban juga bisa membuat orang yang menerima daging kurban itu lebih semangat. Oke, baik anak-anakku, insya Allah pekan yang akan datang kita akan membahas tentang ibadah akikah. Ya, dibaca-baca ya sebelumnya. Kemudian bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ibadah kurban, tentang terjadinya ibadah kurban pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bisa dibuka tafsirnya ya, yang tadi Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jangan lupa ya, terus semangat belajarnya, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, tidak ada ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.